Dan materi kita untuk hari ini yaitu tentang perubahan sosial. Slide kedua ini terkait dengan konsep perubahan sosial ya. Jadi kalau kalian lihat pada slide-nya bahwa setiap saat itu masyarakat selalu ingin mengalami perubahan ya. Jadi jika dibandingkan dengan apa yang terjadi saat ini dengan beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu, maka akan ditemukan banyak perubahan ya, baik yang direncanakan atau maupun tidak ya. Jadi cepat atau lambat perubahan tersebut itu akan dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan sosial yang ada ya. Misalnya seperti ini, ketika mahasiswa dulu itu sebelum adanya internet ya atau kemajuan daripada teknologi informasi, untuk mendapatkan referensi terkait dengan tugas-tugas mereka ataupun terkait dengan jurnal atau bahan yang akan mereka gunakan nantinya untuk membuat skripsi, itu mereka harus mencari ke perpustakaan atau toko-toko buku untuk membeli buku dan lain sebagainya. Sedangkan jika kita dibandingkan dengan saat sekarang ini dengan kemajuan teknologi yang sangat-sangat maju, bisa dibilang seperti itu, maka konsep perubahan sosialnya itu bisa terjadi. Dalam hal ini, orang dengan mudah sekarang itu mengakses informasi. Untuk mengakses informasi, jadi apa yang mereka inginkan itu dengan cepat mudah didapatkan melalui internet ya. Jadi orang-orang sekarang, mahasiswa sekarang itu dengan canggihnya teknologi sekarang, mereka tinggal mencari referensi atau jurnal-jurnal terkait dengan tugas mereka ataupun skripsi yang mereka akan buat itu, mereka cukup ketika di internet dan mereka dapatkan lewat itu dibandingkan dengan dulu ya. Jadi untuk slide ketiga ini masih terkait dengan konsep perubahan sosial ya. Jadi kalau kalian lihat pada slide-nya bahwa ada beberapa pendapat tentang konsep perubahan sosial ini ya. Salah satunya dari Emily Durkheim ya. Emily Durkheim ini merupakan salah satu pakar dalam bidang sosiologi pendidikan ya. Jadi dia mengungkapkan pendapatnya tentang konsep perubahan sosial, bahwa menurutnya ini bahwa perubahan sosial itu terjadi sebagai hasil dari faktor-faktor ekologis dan demografis ya, yang mengubah kehidupan masyarakat dari kondisi tradisional yang diikat dalam solidaritas mekanistik ya, ke dalam kondisi masyarakat modern yang diikat oleh solidaritas orang ya. Jadi maksudnya seperti ini, bahwa ada indikator di sini atau faktor yang sangat berpengaruh terhadap perubahan sosial menurut dia ya, yaitu ekologis dan demografis. Ekologis dan demografis di sini itu maksudnya terkait dengan lingkungan dia berada ya. Jadi semakin maju lingkungan dia berada, maka semakin pesat pula perubahan sosial yang dialami oleh masyarakat ya. Contohnya seperti ini, kita bandingkan perubahan sosial yang terjadi antara orang yang tinggal di desa dengan orang yang tinggal di kota. Otomatis karena ekologis dan tingkat demografis, orang yang hidup di kota itu jauh lebih pesat ya. Jadi lingkungannya itu bisa dibilang lebih maju ketimbangkan dengan orang yang hidup di desa, maka otomatis perubahan sosial yang dialami oleh orang yang hidup di kota itu pasti lebih cepat ya, lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang memang hidup di desa seperti itu. Jadi itu maksudnya daripada pendapat tentang faktor ekologis dan demografis yang mempengaruhi daripada perubahan sosial ini ya. Kemudian ada lagi pendapat dari J.L. Gillin dan J.P. Gillin ya. Jadi mereka itu bersaudara dan merupakan juga pakar di bidang psikologi pendidikan ya. Dia mengatakan di sini tentang perubahan sosial, yaitu suatu variasi dari cara hidup yang diterima yang merupakan akibat adanya perubahan kondisi geografis, kemudian kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena difusi dan penemuan baru dalam masyarakat ya. Jadi kalau tadi pendapat yang pertama itu dia hanya mengacu pada dua faktor, yaitu ekologis dan demografis. Tetapi di sini J.L. Gillin dan J.P. Gillin, dia di sini ada beberapa indikatornya ya, yaitu tadi geografis, kondisi geografisnya, kebudayaan materialnya bagaimana, komposisi penduduknya bagaimana, ideologi yang dianut di masyarakat itu bagaimana, maupun penemuan masyarakat ya, penemuan baru dalam masyarakat.
Jadi misalnya kita contohkan seperti ini. Tadi geografisnya, kondisi geografis masyarakat di sana bagaimana kira-kira? Apakah di sana memang daerah yang ditempati oleh penduduk tersebut, masyarakat tersebut itu tergolong maju atau tidak? Apakah sumber informasi yang didapatkan itu arus pergerakannya itu cepat ya? Cepat atau bagaimana dan lain sebagainya ya. Kemudian komposisi penduduknya. Komposisi penduduknya di sini maksudnya apakah orang-orang yang hidup di mobilitas apa namanya di masyarakat tersebut itu merupakan orang-orang terpelajar, misalnya terpelajar, ataupun orang-orang yang memang masuk dalam kategori mereka memiliki mobilitas tinggi di bidang pendidikan. Dalam hal ini tingkat pendidikannya itu lebih tinggi atau memang tingkat pendidikannya lebih rendah ya. Itu semua bisa kita bandingkan untuk perubahan sosialnya, karena misalnya tadi komposisi penduduknya ini orang yang memiliki atau masyarakat yang memang di dalamnya itu terdapat orang-orang yang tingkat pendidikannya tinggi, lalu kita dibandingkan dengan masyarakat yang orang-orangnya itu tingkat pendidikannya rendah, maka otomatis di situ ada perubahan sosial yang bisa kita bandingkan. Pasti perubahan sosial dalam lingkup orang-orang yang memang tingkat pendidikannya tinggi itu pasti lebih tinggi dibandingkan dengan lingkungan yang daerah tempat tinggalnya itu masyarakat yang tinggal di lingkup itu hanya terdiri dari orang-orang yang memang tingkat pendidikannya itu bisa dibilang rendah lah, seperti itu dan lain sebagainya ya. Kemudian ideologi pendidikan, bagaimana ideologi yang dianut dalam masyarakat tersebut ya, apakah memang ada pengaruh-pengaruh yang dianut oleh masyarakat tersebut dan lain sebagainya ya. Kemudian difusi dan penemuan baru ya, jadi ini merupakan juga indikator atau faktor yang juga berpengaruh terhadap perubahan sosial, karena ketika ada penemuan baru atau difusi baru dalam suatu masyarakat, itu kita ketahui bahwa ada memang masyarakat yang dalam hal ini bersifat statis, ada juga yang bersifat dinamis. Jadi ketika masyarakat itu bersifat statis, maka dia tidak langsung menerima perubahan jadi dia tidak langsung menerimanya. Ada juga yang tergolong dalam masyarakat dinamis. Dalam hal ini ketika ada perkembangan dalam teknologi atau lain sebagainya yang mereka cenderung itu mengatakan bahwa itu cocok untuk diterapkan di dalam masyarakat kita, maka mereka langsung menerima pengaruh dari penemuan baru tersebut ataupun dari difusi baru tersebut ya. Jadi ada memang kelompok masyarakat yang masuk dalam kategori statis ataupun masuk dalam kategori dinamis ya, dan itu merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat ya, seperti itu. Jadi untuk slide keempat ini terkait dengan gejala perubahan sosial ya. Jadi ada beberapa indikator atau bisa dibilang faktor yang bisa dilihat ketika terjadi perubahan sosial ya. Yang pertama itu bahwa setiap masyarakat tidak akan berhenti berkembang ya. Itu merupakan indikator yang pertama, bahwa ketika masyarakat itu cenderung untuk bergerak atau melakukan atau membuat suatu kemajuan di dalam masyarakat, membuat organisasi yang membuat sehingga masyarakatnya itu mau berkembang, itu berarti salah satu indikatornya itu ada perubahan sosial di situ ya. Itu yang pertama. Yang kedua, perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu akan diikuti oleh perubahan pada lembaga tersebut. Maksudnya seperti ini. Ketika ada suatu lembaga yang menurut masyarakat di situ bahwa lembaga itu tidak lagi update ya, maksudnya tidak lagi dengan sesuai kondisi zaman sekarang, maka dilakukanlah perubahan terhadap lembaga tersebut ya. Contohnya seperti ini. Misalnya dulu kan waktu masa pada waktu misalnya masih Presiden Soeharto atau waktu Presiden Gus Dur, Megawati, itu lembaga yang paling tertinggi itu adalah MPR ya. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, maka pada presiden berikutnya itu pada era SBY ya, MPR itu bukan lagi merupakan lembaga tertinggi, tetapi dipecah menjadi beberapa lembaga ya. Jadi yang paling dominan itu sekarang di legislatif itu adalah DPR ya. Jadi itu merupakan
salah satu contoh bahwa ada perubahan sosial di situ, ada perubahan sosial yang terjadi karena lembaga yang di dalam masyarakat itu tidak lagi sesuai dengan kondisi zamannya, sehingga masyarakat mau supaya lembaga tersebut itu up to date ya, jadi mengikuti perkembangan zaman, sehingga dilakukanlah perubahan sosial dalam lembaga tersebut ya, itu maksudnya. Kemudian yang ketiga yaitu perubahan sosial yang cepat dapat mengakibatkan terjadinya disorganisasi yang bersifat sementara sebagai proses penyesuaian diri ya. Jadi kalau tadi yang kedua itu tentang bagaimana lembaga itu bisa mengikuti perkembangan zaman, maka yang nomor 3 ini adalah bagaimana supaya lembaga itu misalnya ketika ada dua lembaga atau lebih lembaga yang memang fungsinya itu sebenarnya sama, menjalankan fungsi yang sama, maka dileburlah lembaga itu supaya lembaga itu bertambah besar. Dan sebenarnya kalau misalnya lembaganya itu dipecah-pecah 2 atau 3 dan lain sebagainya itu memang tidak perlu, tetapi untuk mengikuti perkembangan zaman maka lembaga yang tadinya itu 2 atau 3 dan lain sebagainya itu dilebur menjadi satu, sehingga disfungsinya itu menjadi lebih kuat, maksudnya seperti itu. Jadi ada disorganisasi di situ, ada peluburan lembaga menjadi satu lembaga yang lebih kuat fungsinya ya, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu perubahan tidak dibatasi oleh bidang kebendaan atau bidang spiritual, karena keduanya memiliki hubungan timbal balik yang kuat ya. Jadi misalnya kita kaitkan dengan bidang spiritual di sini atau dalam hal ini keagamaan ya, itu kan kalau kepercayaan nenek moyang atau orang-orang pada zaman dahulu bahwa mobilitas pergerakan seseorang itu biasanya memang dibatasi oleh hal-hal yang berbau spiritual. Misalnya nenek moyang kita dulu mengatakan bahwa jangan melakukan itu karena merupakan pantangan dan lain sebagainya, dan itu memang membatasi perubahan sosial dalam masyarakat. Tetapi karena masyarakat sekarang sudah pada maju, sudah mengerti tentang bagaimana sih pengaruh daripada spiritual terhadap perubahan sosial, maka masyarakat sekarang itu sudah bukan mengabaikannya, tetapi sudah mulai menfilter hal-hal yang berbau spiritual, yang mana yang cocok untuk perubahan sosial, yang mana yang tidak, seperti itu. Jadi maksudnya bagaimana masyarakat itu mau berkembang atau mengadakan perubahan sosial dalam kehidupan masyarakatnya yang tidak dibatasi oleh hal-hal yang berbau spiritual atau keagamaan ya, seperti itu. Jadi untuk slide kelima ini merupakan pembagian daripada jenis-jenis kelompok sosial ya. Jadi berdasarkan perubahan sosial, ternyata jenis-jenis kelompok sosial itu dibagi atas 2 ya. Yang pertama itu namanya kelompok yang bersikap statis. Kemudian yang kedua yaitu kelompok yang bersikap dinamis ya. Jadi dari katanya saja statis dan dinamis, saya yakin kalian pasti bisa membedakannya ya. Jadi kalau statis kan biasanya itu cenderung diam, dalam hal ini tidak mau menerima perubahan. Sedangkan kalau dinamis itu biasanya mengikuti alur ya. Jadi mau ketika ada perubahan maka mereka mau menerimanya ya. Nah, kita bahas yang satu, yang untuk kelompok yang bersikap statis ya. Jadi kelompok bersikap statis ini itu adalah kelompok yang selalu ingin mempertahankan yang sudah lama. Jadi orang-orang semacam ini dia tidak mau melihat adanya perubahan di dalam masyarakat tempat hidupnya. Jadi jika ada sesuatu yang baru, maka mereka pasti menolaknya ya. Jadi itu kelompok statis. Sedangkan untuk kelompok dinamis yaitu yang menghendaki adanya hal-hal yang baru dan maju. Jadi ketika ada perubahan yang terjadi dalam kelompok ini, biasanya mereka mau cenderung menerima perubahan tersebut ya. Jadi orang-orang ini masuk dalam kategori kreatif dan dinamis. Jadi mereka memajukan cara hidupnya, ingin kemakmuran dan kesejahteraan di dalam masyarakat ya. Jadi contohnya seperti ini. Untuk kelompok yang bersikap statis ya, jadi ketika misalnya ada referensi terbaru atau ada jurnal-jurnal terbaru yang diterbitkan oleh para peneliti ya, seperti itu, maka peneliti lama mereka menganggap bahwa saya tidak menerima jurnal itu karena
ada unsur perubahan di situ. Jadi mereka condong mengatakan bahwa ketika ada suatu perubahan yang terjadi dalam suatu bidang ilmu, maka mereka tidak mau menerimanya. Ya, seperti itu. Berarti dia masuk kategori kelompok yang bersikap statis. Ya, jadi kelompok ini misalnya ada kemajuan teknologi, ada lagi perkembangan misalnya dari segi komunikasi lah, anggaplah misalnya perkembangan handphone, smartphone. Jadi ketika ada smartphone terbaru, maka orang-orang dari kelompok ini cenderung mengatakan bahwa saya tetap mau mempertahankan handphone yang lama saya, karena saya nantinya ketika saya mengganti HP saya tidak mengerti fitur-fitur yang dipakai oleh HP terbaru tersebut, sehingga orang-orang semacam ini itu masuk dalam kelompok statis, jadi tidak mau menerima adanya perubahan. Sedangkan yang kelompok yang bersifat dinamis, ya, apapun yang ada dalam perubahan masyarakat, ya, jadi ketika ada perkembangan terbaru, ada perkembangan teknologi yang terjadi dalam masyarakat, mereka condong mau menerimanya, ya. Jadi itu masuk dalam kategori kelompok yang bersikap dinamis. Dan memang orang semacam ini itu biasa dikatakan yang bersifat kreatif, ya, kreatif dan dinamis, dan mau menerima ketika ada sesuatu yang berubah di dalam ini. Ketika ada suatu perubahan yang terjadi dalam masyarakat, maka mereka mau mengikuti alurnya, ya. Contohnya tadi ketika ada smartphone terbaru, ada handphone terbaru, keluaran terbaru, maka mereka biasanya cepat-cepat mengganti handphone mereka, karena mereka mengatakan bahwa di smartphone saya yang lama itu tidak ada fitur baru yang ada di handphone terbaru tersebut, sehingga mereka mau untuk mengganti smartphone atau handphone mereka, ya. Jadi mereka update terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan lain sebagainya, ya. Jadi seperti itu. Kita masuk slide ke-6. Jadi slide ke-6 ini terkait dengan pendidikan dan perubahan sosial, ya. Jadi mengapa di sini sektor pendidikan itu sangat berpengaruh terhadap perubahan sosial? Karena kita ketahui bahwa pendidikan itu adalah salah satu jembatan untuk bagaimana mobilitas masyarakat itu bisa maju. Dalam hal ini, ketika mobilitas masyarakat sudah maju, otomatis perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat itu pasti juga akan maju, ya, seperti itu. Jadi kita lihat pada slide-nya bahwa sekolah itu berfungsi sebagai reproduksi budaya yang menempatkan sekolah sebagai pusat penelitian dan pengembangan, ya. Jadi dalam hal ini fungsi semacam ini merupakan fungsi daripada perguruan tinggi, ya. Jadi pada sekolah-sekolah yang lebih rendah, fungsi yang setingkat dengan tingkat pendidikan itu tidak ada, ya. Jadi maksudnya ini untuk penelitian terkait dengan perubahan sosial itu biasanya dilakukan pada tingkat perguruan tinggi, ya. Jadi untuk sekolah SD sampai dengan SMA itu untuk penelitiannya belum dilakukan, tetapi yang melakukan penelitian itu biasanya yang ada pada tingkat-tingkat perguruan tinggi, dan objeknya itu bisa dari STK sampai dengan perguruan tinggi, ya. Sedangkan sementara subjek yang membuat penelitian itu adalah orang-orang pada tingkat perguruan tinggi. Itu maksudnya seperti itu, ya. Jadi pada masa-masa proses industrialisasi dan modernisasi pendidikan telah mengajarkan nilai-nilai serta kebiasaan yang baru, ya. Jadi pada masa proses industrialisasi dan modernisasi kita ketahui bahwa zaman sekarang itu semakin modern, semakin canggih, sehingga perubahan sosial dari masyarakat yang tadinya itu biasa-biasa saja karena mobilitas masyarakat itu semakin tinggi karena kemajuan teknologi informasi dan lain sebagainya yang semakin pesat, semakin maju, maka perubahan sosial juga akan semakin maju. Jadi perkembangan zaman itu berbanding lurus dengan perubahan sosial yang tinggi, ya. Jadi ketika perubahan dalam masyarakat itu semakin maju, otomatis perubahan sosial dalam masyarakat juga justru akan semakin maju, ya. Seperti orientasi ekonomi, orientasi kemandirian, mekanisme, kompetensi sehat, sikap kerja keras, kesadaran akan kehidupan keluarga.
Itu masuk semua indikator tentang perubahan sosial ya. Adapun yang dipaparkan tadi oleh dua ilmuwan yang tadi mengungkapkan pendapatnya tentang perubahan sosial pada slide sebelumnya, itu juga masuk indikator perubahan sosial. Yang masuk juga di sini tadi seperti orientasi ekonomi, orientasi kemandirian, bagaimana mekanisme kompetensi sehat, sikap kerja keras, kesadaran akan kehidupan keluarga, itu juga masuk dalam perubahan sosial. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kaitan antara pendidikan dan perubahan sosial? Kaitannya ya seperti yang saya katakan sebelumnya tadi, bahwa pendidikan itu merupakan jembatan supaya perubahan sosial masyarakat itu semakin maju. Jadi semakin tinggi pendidikan seseorang, tingkat pendidikan semakin tinggi seseorang, otomatis jembatan supaya perubahan sosial juga itu akan semakin maju. Ya, itu hubungannya. Jadi bisa dikatakan pendidikan itu berbanding lurus ya. Ingat, pendidikan itu berbanding lurus dengan perubahan sosial yang lebih maju ya. Jadi ketika pendidikan juga seseorang itu dalam hal ini rendah, maka perubahan sosial yang dialami oleh orang tersebut juga nantinya akan biasa-biasa saja. Ketimbang ketika pendidikan seseorang itu tinggi, otomatis mobilitas orang tersebut di dalam masyarakat juga akan semakin besar, dan perubahan sosial yang dialami oleh si orang tersebut atau dalam masyarakat tersebut itu juga akan semakin besar ya, seperti itu. Jadi untuk slide ketujuh ini terkait dengan kaitan antara pendidikan dengan perubahan sosial. Tapi untuk slide ketujuh ini khusus tentang bagaimana fungsi dari pendidikan pada perubahan sosial ya. Karena otomatis ketika kita berbicara tentang pendidikan, maka otomatis di situ ada terjadi perubahan sosial di situ ya. Secara langsung atau tidak langsung pasti terjadi namanya perubahan sosial ya. Yang pertama itu fungsinya adalah melakukan reproduksi budaya ya. Jadi melakukan reproduksi budaya ini maksudnya bukan menghilangkan budaya suatu daerah, tetapi mereproduksi. Mereproduksi maksudnya di sini adalah bagaimana supaya pendidikan itu yang masuk mempengaruhi budaya seseorang itu nantinya direproduksi supaya budayanya itu yang pada awalnya biasa-biasa saja atau dianggap stagnan, dianggap dinamis dianggap statis, maka bisa budayanya itu bisa berkembang supaya bisa mengikuti perubahan sosial. Contohnya seperti apa? Misalnya di suatu daerah ya, dan ini saya rasa masih ada beberapa daerah yang menganut statement seperti ini, mengatakan bahwa ibu rumah tangga ketika wanita itu tumbuh dewasa, maka nanti tugasnya itu dalam hal ini jadi ada pendapat yang mengatakan bahwa tidak usahlah untuk seorang wanita sekolah tinggi-tinggi, karena nantinya juga akan pulang ke dapur. Dalam hal ini maksudnya bekerja di dapur, jadi pendapat seperti itu memang pendapat lama, dan sebenarnya pendapat seperti itu perlu direproduksi, karena kita ketahui bahwa perubahan sosial yang semakin pesat itu juga mempengaruhi tingkat pendidikan seseorang. Dalam hal ini untuk pendidikan tidak hanya mengenal bahwa pendidikan tinggi itu hanya untuk kaum lelaki saja, kaum perempuan tidak usah pendidikannya itu terlalu tinggi, bukan seperti itu. Untuk reproduksi budaya yang modern itu harus mengatakan bahwa pendidikan tinggi itu tidak mengenal bahwa laki-laki atau perempuan. Dan kalian lihat sampai sekarang ini itu banyak yang orang pintar-pintar itu bukan hanya cuma laki-laki tetapi perempuan juga. Kalian lihat dosen-dosen di sini, bahwa dosen-dosen di sini bukan cuma laki-laki tetapi juga banyak perempuan. Itu menandakan bahwa perempuan juga bisa sekolahnya tinggi, dan nantinya perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat terkait dengan sekolah yang tinggi ini itu juga berpengaruh terhadap budaya dalam masyarakat ya, seperti itu. Jadi jangan pernah menganggap bahwa wanita itu tidak usah sekolahnya terlalu tinggi, itu anggapan lama, statement lama. Pernyataan yang lebih modern sekarang bahwa pendidikan itu tidak mengenal jenis kelamin, jadi mau perempuan mau laki-laki itu harus pendidikannya tinggi ya, seperti itu. Supaya supaya mobilitas sosialnya jalan dan perubahan sosialnya juga semakin besar ya, pesatnya, seperti itu.
Kemudian yang kedua yaitu melakukan perubahan-perubahan yang lebih mendasar terhadap institusi-institusi tradisional yang telah ketinggalan ya. Jadi maksudnya seperti ini. Ada beberapa kampus yang dalam hal ini perkembangan teknologinya terkait dengan referensi atau jurnal-jurnal terkait seperti itu masih mengandalkan buku ya, jadi buku. Jadi untuk e-learningnya itu masih ketinggalan seperti itu. Jadi fungsinya pendidikan supaya perubahan sosial terjadi di dalam sektor pendidikan ini adalah bagaimana melakukan perubahan yang mendasar. Dalam hal ini mengikuti perkembangan zaman ya. Dengan kemajuan teknologi seperti sekarang ini, maka pemanfaatan seperti e-learning itu harus dimaksimalkan. Jadi bukan cuma kita mengatakan bahwa orang untuk mencari referensi atau jurnal-jurnal itu mereka harus ke perpustakaan atau nyari ke toko-toko buku, bukan seperti itu. Untuk zaman sekarang ini, untuk pemanfaatan daripada teknologi, maka kita cukup memanfaatkan media-media platform media sosial atau jaring internet yang ada ya. Jadi kecanggihan teknologi sekarang memang harus diimbangi supaya kita tidak ketinggalan. Karena itu memang mengarahkan kita supaya perubahan sosial yang terjadi pada diri kita, terutama di dalam masyarakat ya. Jadi jangan pernah menganggap bahwa institusi-institusi tradisional yang telah ketinggalan itu itu perlu dilakukan perubahan ya. Jadi memang perlu seperti itu. Jadi jangan sampai terutama institusi di Indonesia itu masih menganut prinsip tradisional ya. Jadi dengan pemanfaatan teknologi yang semakin maju, maka mengikuti perkembangan zaman. Nah, kemudian yang ketiga, ini terkait dengan fungsi pendidikan pada perubahan sosial, yaitu mengembangkan analisis kultural terhadap lembaga tradisional. Jadi maksudnya mengembangkan analisis di sini adalah bagaimana terutama pada tingkat pendidikan tinggi, perguruan tinggi ya, bagaimana para peneliti atau dosen-dosen di perguruan tinggi itu melakukan penelitian dan bagaimana mereka menganalisis kultural terhadap lembaga tradisional. Jadi ada beberapa riset yang dilakukan oleh para peneliti itu merupakan buah dari fungsi pendidikan ya. Jadi penelitian menghasilkan riset dan nantinya itu mereka akan membuat jurnal terkait dengan lembaga tradisional yang ada. Jadi mereka meneliti terkait dengan lembaga-lembaga tertentu. Mereka bisa mengkategorikan lembaga mana yang perlu dilakukan perubahan dan lembaga mana yang memang dianggap sudah stagnan dan sudah maju ya, seperti itu. Itu merupakan fungsi pendidikan pada perubahan sosial. Fungsi yang keempat itu adalah melakukan perubahan-perubahan atau modifikasi tingkat ekonomi sosial tradisional. Jadi salah satu fungsi pendidikannya di sini pada perubahan sosial adalah bagaimana lembaga itu bisa melakukan perubahan terhadap dari sektor ekonomi sosial tradisional. Jadi maksudnya seperti ini. Ketika orang yang sudah berpendidikan, orang yang pendidikannya tinggi, itu dalam hal ini itu bisa menganalisis bagaimana dalam hal ini perkembangan harga atau status ekonomi suatu negara, status sosial suatu wilayah, status sosial suatu daerah, itu melalui pendidikan semua. Karena kalau misalnya orang tidak mengenyam pendidikan sampai dengan perguruan tinggi, maka orang untuk mau menganalisis atau memprediksi hal semacam itu tidak mungkin. Untuk mau mengetahui perubahan sosial dalam suatu masyarakat itu, ketika hanya dikira-kira tanpa berdasarkan pada ilmu yang telah dipelajarinya pada bangku kuliah, itu dalam hal ini kurang maksimal. Tetapi ketika pendidikan seseorang itu tinggi, maka dia bisa menganalisis perubahan sosial yang terjadi terkait dengan tingkat ekonomi sosial tradisionalnya. Jadi orang itu bisa mengira-ngira atau bisa menganalisis, bisa memprediksi bahwa ekonomi suatu negara itu tahun segini itu nanti berkembang atau tidak. Kemudian bagaimana perkembangan misalnya suku bunganya, bagaimana perkembangan pembangunan dan lain sebagainya. Itu semua masuk dalam kategori perubahan sosial, dan itu semua harus melalui namanya pendidikan. Karena tanpa pendidikan maka mustahil untuk bisa memprediksi hal semacam itu ya, seperti itu. Oke, untuk slide ke-8 ini
ini terkait dengan pengaruh perubahan sosial dalam masyarakat ya. Jadi pengaruh dan upaya pengembangan berpikir kritis itu bisa memberikan modifikasi atau perubahan pada sosial ekonomi. Jadi indikator juga atau faktor yang berpengaruh terhadap perubahan sosial itu salah satunya juga adalah bagaimana pengembangan berpikir kritis di dalam masyarakat ya. Karena ketika seseorang sudah bisa berpikir kritis, berpikir secara jernih, maka dia bisa melihat perubahan sosial ke arah yang lebih baik ya. Jadi pengembangan berpikir kritis ini bukan saja efektif dalam pengembangan pribadi, tetapi bagaimana juga dapat berpengaruh terhadap penghargaan masyarakat akan nilai-nilai manusiawi. Jadi perjuangan ke arah persamaan hak-hak baik politik, sosial maupun ekonomi juga akan jalan ya. Jadi pengaruh berpikir kritis juga terhadap perubahan sosial ini juga sangat kuat ya, jadi sangat terpengaruh. Jadi semakin pesatnya proses modernisasi, maka tatanan-tatanan sosial ekonomi dan politik juga akan diatur dengan penalaran-penalaran yang rasional. Jadi ketika orang sudah mulai berpikir kritis, ya, maka perkembangan terutama di sisi sosial ekonomi maupun politik itu akan berjalan secara rasional. Jadi pengaruh terhadap perubahan sosialnya juga akan semakin besar. Jadi ketika mobilitas pergerakan masyarakat itu berjalan dengan lancar karena didasari oleh berpikir kritisnya masyarakat di suatu daerah tersebut, maka otomatis sektor sosial ekonomi dan politiknya juga akan berjalan secara rasional ya. Ketimbang dengan ketika pengaruh perubahan sosialnya itu tidak signifikan karena orang-orang di daerah tersebut itu berpikir kritisnya itu tidak jalan, jadi tidak rasional, jadi hanya mengira-ngira dan tanpa mempertimbangkan secara matang apa yang mereka akan ambil, langkah apa yang mereka akan gunakan dalam pengambilan keputusan dan lain sebagainya, maka pengaruh perubahan sosialnya juga akan dalam hal ini akan semakin tidak menentu ya. Jadi sosial ekonomi dan politiknya juga akan tidak menentu. Jadi dalam hal ini tingkat perkembangan sosial ekonomi dan politiknya juga akan semakin rendah dibandingkan ketika berpikir kritisnya masyarakat itu akan membawa pengaruh yang baik kepada perubahan sosial di dalam masyarakat. Jadi saya tekankan sekali lagi di sini bahwa di samping daripada indikator atau faktor-faktor yang sebelumnya saya jelaskan tadi pada beberapa slide, ternyata masih ada satu lagi pada slide ini tentang indikator atau faktor yang berpengaruh terhadap pengaruh perubahan sosial, yaitu bagaimana masyarakat itu mau berpikir kritis tentang perubahan sosial ya. Karena ketika berpikir kritis jalan, orang-orang mau berpikir kritis, maka pengambilan keputusan dalam hal ini untuk sektor ekonomi, sosial, budaya itu akan berjalan secara rasional dan tatanannya itu juga akan semakin maksimal, semakin baik ya, seperti itu.